Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warastri Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai manajemen sumber daya manusia, alangkah baiknya mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan secara harfiah. Secara harfiah, manajemen sumber daya manusia merupakan paduan dari pengertian manajemen dengan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia juga dapat dijelaskan secara makro maupun mikro. Secara makro merupakan keseluruhan potensi tenaga kerja yang terdapat di dalam suatu negara atau daerah, sehingga dapat menggambarkan jumlah angkatan kerja dari suatu negara atau daerah tersebut. Dan menurut mikro, manajemen sumber daya manusia merupakan golongan masyarakat yang bekerja pada golongan unit pemerintah atau swasta. Adapun para ahli mengemukakan mengenai manajemen sumber daya manusia. Edwin B. Filippo menyatakan atau mengemukakan manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan sumber daya manusia ke suatu titik akhir di mana tujuan-tujuan perorangan, organisasi, dan masyarakat itu terpenuhi. Adapun tujuan dari manajemen sumber daya manusia yaitu bagaimana cara menempatkan posisi sumber daya manusia pada divisi yang tepat. Nah, selain itu juga pada manajemen sumber daya manusia terdapat 3 fungsi utama sebagai acuan. Yang pertama yaitu pengadaan. Pengadaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam fungsi pertama ini meliputi perencanaan. Perencanaan menentukan tenaga kerja secara kualitatif dan kuantitatif. Lalu penarikan tenaga kerja, di mana penarikan tenaga kerja ini membuka lowongan dan menarik para tenaga kerja sebanyak-banyaknya sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Selain itu juga terdapat proses seleksi, di mana proses ini memilih tenaga kerja yang diambil dari proses penarikan dan sebagai penentuan bagi tenaga kerja sesuai atau tidak dengan persyaratan yang dibuat oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Lalu setelah seleksi terdapat juga penempatan bagi tenaga kerja yang terpilih. Tenaga kerja yang terpilih akan ditempatkan pada jabatan-jabatan. Setelah penempatan, proses akhir dari pengadaan ini yaitu orientasi atau pembekalan. Pembekalan ini dilakukan kepada tenaga kerja untuk memberikan pemahaman tentang deskripsi jabatan, kondisi kerja, dan peraturan organisasi bagi para tenaga kerja yang terpilih. Fungsi kedua yaitu pengembangan. Pada pengembangan ini, proses meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang telah dimiliki, sehingga tidak akan tertinggal oleh perkembangan organisasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam fungsi pengembangan ini meliputi pelatihan dan pengembangan karir bagi tenaga kerja. Fungsi ketiga yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan ini bertujuan untuk memelihara keutuhan sumber daya manusia yang dimiliki. Wujudnya berupa rasa betah dan mempunyai kemauan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya pada suatu organisasi atau perusahaan. Pada pemeliharaan ini meliputi kompensasi jabatan, di mana kompensasi jabatan merupakan usaha pemberian balas jasa atau umpan balik bagi tenaga kerja yang telah memberikan jasa atau prestasi kepada perusahaan atau organisasi tersebut. Lalu terdapat juga integrasi, di mana integrasi ini menciptakan kondisi atau persamaan kepentingan antara tenaga kerja dengan organisasi yang menyangkut masalah
motivasi, kepemimpinan, komunikasi, konflik, dan konseling. Adapun hubungan perburuhan, di mana hubungan perburuhan ini membahas masalah perjanjian kerja, perjanjian perburuhan, kesempatan kerja bersama sampai penyelesaian perselisihan perburuhan. Dan yang terakhir terdapat pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja ini menyangkut masalah pemutusan hubungan kerja bagi para tenaga kerja di suatu organisasi atau perusahaan. Dalam manajemen sumber daya manusia juga terdapat alat-alat yang biasa digunakan atau alat-alat manajemen sumber daya manusia, tools of human resource management, di mana alat-alat ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, analisis jabatan, evaluasi penilaian prestasi kerja, dan evaluasi jabatan. Selain itu juga manajemen sumber daya manusia memiliki hubungannya dengan proses manajemen, yaitu fungsi manajemen dapat menyusun dan mengorganisir tugas-tugas sumber daya manusia agar efektif dan efisien. Telah kita ketahui proses manajemen terdiri dari POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Proses planning ini yaitu perencanaan. Manajemen sumber daya manusia melaksanakan tugas dalam perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan. Planning ini sama seperti fungsi utama yang dijadikan acuan oleh manajemen sumber daya manusia. Organizing atau pengorganisasian merupakan menyusun dan mendesain struktur dan hubungan tugas-tugas tenaga kerja secara efektif dan efisien. Organizing ini sama seperti halnya dengan desain pekerjaan yang ada pada manajemen sumber daya manusia. Actuating atau penggerakan. Penggerakan ini memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja. Dan yang terakhir yaitu controlling atau pengendalian. Pada proses pengendalian ini, manajemen sumber daya manusia melakukan pengukuran, menciptakan standar yang telah ditetapkan khusus di bidang tenaga kerja. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia memiliki keterkaitannya dengan proses manajemen. Dalam manajemen sumber daya manusia juga terdapat konsep dan teknik yang dapat digunakan oleh seluruh manajer. Adapun sebagai berikut: melakukan analisis pekerjaan, merencanakan kebutuhan kerja, memilih tenaga kerja, mengorientasikan dan melatih tenaga kerja, mengatur upah dan gaji, serta memberikan kompensasi kepada tenaga kerja. Selain konsep dan teknik pada manajemen sumber daya manusia, terdapat juga teknik-teknik pada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan sebagai proses meramalkan kebutuhan karyawan atau tenaga kerja di masa yang akan datang. Adapun teknik-tekniknya sebagai berikut. Yang pertama yaitu peramalan para ahli atau ramalan para ahli. Dalam ramalan para ahli ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nominal DLP teknik atau NGT. Yaitu NGT ini para ahli dikumpulkan, kemudian ditanyakan penyebab perubahan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Hasilnya kemudian didiskusikan secara bersama-sama, lalu dirankingkan atau diberikan skor diurutkan yang paling penting. Yang kedua, DLP teknik, di mana teknik ini jika para ahli tidak dapat berdiskusi secara bersama, perencana sumber daya manusia meminta pendapat masing-masing para ahli kemudian disimpulkan. Dan yang ketiga atau yang terakhir dari teknik ramalan para ahli ini yaitu perkiraan manajer, di mana perkiraan manajer ini yaitu kebutuhan sumber daya manusia diperkirakan oleh manajer puncak, kemudian diberikan ke manajer di bawahnya ataupun sebaliknya. Yang kedua, analisis kecenderungan atau trend analisis, di mana analisis ini dilakukan berdasarkan
kecenderungan kebutuhan pada masa lalu. Analisis kecenderungan dibagi menjadi dua, ekstrapolasi dan indeksasi. Ekstrapolasi ini mengasumsikan bahwa tingkat perubahan pada masa lalu sama dengan yang akan datang. Indeksasi merupakan menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produk pada masa lalu akan sama di masa yang akan datang. Yang ketiga, budget and planning analysis, di mana budget and planning analysis ini merupakan jumlah budget yang telah disetujui, yang di dalamnya berisi jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dan yang keempat yaitu new venture analysis, di mana teknik ini menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkannya dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Dan ada pun juga computer analysis, di mana teknik ini merupakan suatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika. Terdapat juga teknik statistical analysis, di mana teknik ini berbeda dengan teknik ekstrapolasi dan teknik indeksasi. Teknik ini digunakan untuk perencanaan sumber daya manusia jangka panjang. Teknik ini lebih rumit dari indeksasi maupun ekstrapolasi, namun hasilnya lebih akurat. Setelah kita ketahui mengenai teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia, pada manajemen sumber daya manusia juga melakukan sebuah analisis pekerjaan, di mana analisis pekerjaan ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, persiapan. Perusahaan di sini mempersiapkan dengan mengidentifikasi pekerjaan dan mempersiapkan penyusunan daftar pertanyaan. Tahap kedua, pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data ini, data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu observasi, wawancara, questionnaire, dan kombinasi. Dan tahap ketiga yaitu penyempurnaan data, di mana penyempurnaan data ini menganalisis atau memilah data yang berguna atau yang tidak dipakai, menyaring data yang relevan atau tidak relevan, kemudian mereview informasi yang terkumpul bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaan tersebut. Selain adanya teknik analisis pekerjaan, ada juga deskripsi pekerjaan yang terdapat di manajemen sumber daya manusia. Deskripsi pekerjaan ini merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya deskripsi pekerjaan ini, perusahaan benar-benar akan dapat berhasil. Suatu perusahaan jika tanpa adanya deskripsi pekerjaan yang terperinci tidak akan berhasil. Maka deskripsi pekerjaan ini terdapat pada manajemen sumber daya manusia, yaitu desain pekerjaan, di mana desain pekerjaan tersebut sebagai fungsi penetapan kegiatan kerja seseorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional. Maka dengan adanya deskripsi pekerjaan ini, karyawan memiliki kejelasan dengan tugas yang diemban. Karyawan akan memiliki tanggung jawab akan tugasnya. Karyawan tidak akan membuang-buang waktu dan terjebak pada rutinitas sehingga tercapainya suatu tujuan perusahaan tersebut. Selain membahas mengenai deskripsi pekerjaan dalam manajemen sumber daya manusia, adapun proses rekrutmen dan seleksi yang sudah tadi saya bahas pada fungsi utama dari manajemen sumber daya manusia. Nah, proses rekrutmen dan seleksi ini, di mana dalam proses rekrutmen suatu kelompok atau perusahaan terlebih dahulu mengidentifikasi perencanaan jabatan, jumlah, dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Lalu tahap selanjutnya yaitu merekrut calon tenaga kerja
pada sumber internal maupun eksternal. Tenaga kerja mempersiapkan surat-surat lamaran atau mengisi formulir lamaran. Selanjutnya, melakukan proses seleksi wawancara, dan proses seleksi ini dapat ditentukan melalui dua cara atau dua tahapan seperti seleksi ilmiah maupun non ilmiah. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan referensi atau evaluasi medis dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Selain itu juga dalam seleksi kita ketahui adanya wawancara. Wawancara terbagi menjadi dua antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, untuk wawancara tidak struktur, jenis pekerjaan untuk wawancara tidak struktur yang menurut paling tepat dijadikan bentuk wawancara tidak struktur yaitu jenis pekerjaan yang paling tepat adalah seperti event organizing, di mana event organizing ini pekerjaan diperlukan lebih ke personality para tenaga kerja tersebut, sehingga proses wawancara hanya memuat poin-poin penting yang diinginkan pewawancara. Namun pada proses wawancara terstruktur juga kadangkala wawancara tidak struktur ini juga dapat dilaksanakan pada wawancara terstruktur tersebut. Selain membahas mengenai wawancara tidak struktur, ada pula ada hal yang sangat penting pada manajemen sumber daya manusia, yaitu kompensasi. Kompensasi ini harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Nah, terlebih dahulu kita ketahui apa itu kompensasi. Kompensasi ini sebagai dorongan motivasi utama seseorang untuk bekerja. Kompensasi dapat berupa finansial dan non-finansial. Kompensasi juga dapat disebut dengan imbal balik terhadap pekerjaan seorang karyawan atau tenaga kerja. Kompensasi juga harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan, karena dengan adanya kompensasi sebagai stimulus kerja bagi tenaga kerja tersebut. Suatu program pemberian kompensasi bukan semata-mata didasarkan sebagai imbalan atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran karyawan terhadap organisasi, melainkan juga merupakan cara untuk merangsang dan meningkatkan kegairahan kerja. Pemberian kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan, karena ketika perusahaan sedang menurun, maka pemberian kompensasi berbeda dari sebelumnya, sehingga kinerja karyawan terhadap kompensasi yang diberikan harus diperhitungkan supaya tenaga kerjanya supaya terjaganya strategi kompensasi dan bisnis pada perusahaan tersebut. Sekian dari saya membahas mengenai manajemen sumber daya manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah penyebutan kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.